Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kita bisa senantiasa melakukan aktivitas sehari-hari ya insyaallah berbarokah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Yang ketiga kalinya yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati Despen 1 sekaligus Kaprodi kami, yakni Dr. Ismatul Izzah MPDI. Dan tak lupa pula yang saya hormati Dospen 2, yakni Ustadzah Arifia Retna Yunita MPDI. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya mengucapkan terima kasih banyak telah mendukung saya sehingga sampai di titik ini. Hadirnya saya di sini akan mempresentasikan proposal saya sendiri yang berjudul Strategi Kepemimpinan Kiai dalam Mencetak Santri Ahli Kitab Turats ataupun unggul dalam kitab Turats. Penelitian ini mengkaji bagaimana kepemimpinan kiai di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong mampu mencetak santri yang ahli dalam kitab kuning ataupun kitab Turats. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah bagaimana kepemimpinan kiai di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong mampu mencetak santri yang unggul ataupun ahli dalam bidang kitab Turats maupun kitab kuning. Kitab kuning ini merupakan literatur klasik Islam yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan di pesantren-pesantren Indonesia. Sudah lumrah, yang mana kalau sudah menjadi pondok-pondok yang masih salaf, jangan pun salaf, yang modern pun juga pasti ada yang namanya kitab Turatsnya. Namun di sini yang Al-Fakir teliti mungkin sedikit berbeda dengan pondok-pondok yang lain. Kemudian apa tujuannya peneliti meneliti tempat ini ataupun meneliti judul ini? Yang pertama itu analisis strategi, yang mana strategi kepemimpinan yang digunakan kiai dalam pembinaan santri itu nanti akan dijelaskan secara terperinci. Kemudian implementasi apa saja, yaitu mengkaji bagaimana strategi tersebut diimplementasikan atau dilaksanakan di lapangan. Yang ketiga itu hasil. Apa saja dampak strategi terhadap keunggulan santri dalam kitab kuning? Itu kayak apa nanti? Kita akan bahas nanti. Untuk model-model kepemimpinan kiai yang digunakan di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu menggunakan kepemimpinan karismatik demokratis yang dipadukan dengan kepemimpinan spiritual. Model ini menggabungkan otoritas spiritual dengan manajemen pendidikan yang adaptif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang disiplin, namun tetap menghormati keberagaman pendapat. Untuk nilai-nilai kepemimpinan yang akan kami teliti, yaitu mengambil dari nilai-nilai
kepemimpinan Nabi. Pertama itu Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Dalam artian Siddiq itu jujur dan tulus dalam setiap tindakan dan keputusan. Amanah, dapat dipercaya dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Kemudian tabligh, transparan dalam tegas menyampaikan pesan. Yang terakhir itu fatona, cerdas dalam visioner dan mengarahkan pesantren. Jadi nanti itu kiai akan menjadi supervisor dalam mengarahkan pesantren. Apa saja strategi yang digunakan dalam di Zahanain? Pembelajaran yang seperti apa strateginya? Di sana peneliti menangkap ada 4 strategi. Yang pertama itu sorogan, yang kedua bandungan, ketiga lalaran, ketiga hafalan, keempat hafalan. Ketiga hafalan, keempat lalaran. Yang mana sorogan ini pelajaran individu secara insentif, di mana santri membaca langsung di depan kiai untuk mendapatkan bimbingan personal, maupun dengan santri dengan kiainya langsung, ataupun santri dengan asatid, seperti itu. Yang kedua itu bandongan. Bandongan itu seperti kiai mengajarkan suatu ilmu, seperti pengajian dah istilahnya itu. Yang ketiga itu hafalan, dalam artian penguatan ingatan santri terhadap teks-teks kunci dalam kitab kuning. Yang keempat itu lalaran, yang mana santri itu disuruh mengulang pelajarannya, mengulang materinya dengan cara bisa dengan membaca sambil bernyanyi dan lain-lain. Kemudian apa saja proses manajemen pendidikannya di sana? Yang pertama perencanaan, kedua implementasi, yang ketiga evaluasi. Untuk metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang memakai studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam. Nanti peneliti akan mewawancarai dengan cara mewawancarai, observasi, dan dokumentasi. Temuan utama dalam penelitian ini yaitu pertama peran kiai sebagai pusat, karena keberhasilan santri sangat bergantung pada figur kiai sebagai pemimpin sentral. Yang kedua itu integrasi otoritas dan manajemen. Kiai mampu menghubungkan otoritas spiritual dengan manajemen pendidikan yang adaptif. Dan yang ketiga itu metode pembelajaran komprehensif. 4 metode pembelajaran menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Terus kesimpulannya, keberhasilan santri dalam menguasai kitab klasik di pondok pesantren Zainul Hasanain sangat bergantung pada seorang kiai sebagai pemimpin sentral yang mampu menggabungkan otoritas spiritual dengan manajemen pendidikan yang adaptif. Model kepemimpinan karismatik dan demokratis dengan nilai-nilai kenabian menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi santri yang ahli dalam bidang kitab Turat, seperti itu. Karena di pondok Zahanain ini adalah pondok salaf. Jadi kalau pondok salaf itu tidak mungkin kalau tidak mengkaji kitab Turat. Jadi peneliti ingin sekali meneliti apa strateginya sehingga bisa unggul membaca kitab yang tidak ada harkatnya, yang tidak ada artinya, namun mereka bisa memahami dan juga unggul.
Demikian dari kami. Apabila ada salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.